Oke, untuk autocrine di sini selnya dia mampu untuk membuat molekul sinyal, tetapi dirinya sendiri itu juga memiliki reseptor dari molekul sinyal tersebut, sehingga dia bisa menginduksi dirinya sendiri, sel itu sendiri. Tetapi tidak hanya dirinya sendiri, tetapi untuk sel-sel yang ada di sekitarnya. Sedangkan untuk sinaptik di sini itu pada dasarnya itu berkaitan dengan sel saraf, yang mana sel saraf ini nanti dia dia akan menginduksi berupa neurotransmitter ke dalam sel targetnya, ya. Jadi ini adalah sinapsis kimianya, ya. Adapun mekanisme kerja hormon, yaitu hormon hanya bekerja secara spesifik dan sesuai dengan sel targetnya. Jadi jika dia bukan targetnya, maka dia tidak akan menginduksi sel tersebut. Komunikasi sel ini akan terjadi saat hormon berikatan dengan reseptor sel target. Lah, reseptor ini untuk setiap sel itu berbeda. Ada dua lokasi reseptor hormon, yaitu yang pertama bisa dari membran sel, yang kedua adalah bisa dari intrasel. Ini adalah contoh gambar. Jadi bahwasanya kerja hormon itu sifatnya dia itu spesifik. Jadi jika ada reseptornya, maka dia akan bisa berinteraksi dan terjadilah komunikasi sel, sehingga signaling sel itu akan terjadi. Sedangkan contoh yang ini dia tidak memiliki reseptor dari hormon yang dihasilkan oleh sekretik sel ini, maka dia tidak dapat melakukan komunikasi sel sehingga tidak terjadi sel signaling. Jadi oleh karena itu kerja hormon dia sifatnya itu adalah spesifik. Hormon reseptor membran ini ada beberapa jenis, ya. Ada beberapa jenis dari hormon yang dia lokasinya pada reseptor membran, yaitu ada ACTH, ada ADH, ada FSH, ada HCG, ada LH, ada TSH, PTH, glukagon, insulin, adrenalin, dan noradrenalin. Hormon apakah ini semua? Nanti selanjutnya akan saya bahas. Kemudian hormon reseptor intrasel itu meliputi apa saja, yaitu ada estrogen, ada glukokortikoid, kemudian ada mineral kortikoid, kemudian progestin, kalsiterol, androgen, dan hormon tiroid, baik itu T4 maupun T3. Oke, ini adalah contoh dari reseptor intrasel. Jadi di sini ada hormon steroid, kemudian dia mengalami difusi ke dalam sel, sedangkan di dalam selnya itu sudah ada reseptornya. Kemudian dia berikatan antara reseptor dan hormon, kemudian akhirnya dia masuk ke dalam inti sel. Di inti sel ini terjadi regulasi DNA, kemudian terjadilah proses transkripsi. Transkripsi ini lokasinya ada di dalam inti sel, kemudian keluar dari inti sel mengalami translasi, akhirnya apa? Pembentukan protein baru. Pembentukan protein baru ini sesuai dengan sel sinyal yang ditangkap antara hormon, kemudian reseptor, dan diteruskan pada proses transkripsi. Ini contoh yang lain yaitu hormon estrogen. Sebenarnya hormon estrogen ini masuk ke dalam hormon steroid ini, ya. Kemudian ini contohnya sama, ya. Jadi ini hormon estrogen ini dia ada di luar, kemudian masuk ke dalam sel, kemudian di dalam sel itu ada reseptornya sehingga terjadi ikatan antara hormon dan reseptor, kemudian dia mengalami translokasi menuju dari wilayah sitoplasma menuju ke inti sel, dia translokasi menuju inti sel, kemudian akhirnya dia nanti mengalami proses transkripsi, kemudian dilanjutkan oleh translasi, ya.
Namun tidak hanya untuk sintesis protein saja, ternyata untuk ikatan antara hormon dan reseptor ini juga nanti juga bisa memicu terjadinya proliferasi sel. Apa itu proliferasi sel? Proliferasi sel itu adalah pembentukan sel-sel yang menyerupai seperti induknya. Jadi jenisnya itu sama. Oleh karena itu saya bilang bahwasanya hormon ini dia akan memberikan sel signaling yang sesuai dengan kebutuhan sel, dan ketika dia sudah sesuai, maka apakah dia digunakan untuk protein sintesis, apakah dia untuk proliferasi sel sesuai dengan kebutuhan dari sel itu sendiri. Ini adalah mekanisme aksi hormon, bahwasanya hormon itu termasuk dalam sistem endokrin. Kita lihat di sini, ini adalah contohnya adalah sel endokrin. Kemudian dia mensekresikan hormon, kemudian dia berdifusi ikut ke aliran pembuluh darah, kemudian dia ikut aliran darah sampai ke target sel. Oleh karena itu sistem endokrin ini lokasinya itu berjauhan antara sel yang memproduksi dengan sel targetnya. Oleh karenanya hormon ini dia ikut dengan aliran darah, ya. Jadi nanti sesuai dengan yang dibutuhkan, sel itu membutuhkan hormon apa, nanti maka sel endokrin akan memberikannya. Maka sel endokrin akan mengeluarkan hormon yang kemudian dia akan masuk ke dalam sirkulasi darah hingga sampai ke sel target. Jadi sel target itu menerima apa yang dia butuhkan. Oke, klasifikasi hormon ini berdasarkan senyawa penyusunnya itu terbagi jadi 3. Ada steroid, kemudian ada peptida, dan ada juga turunan asam amino. Untuk steroid di sini terbagi jadi 2, ya, yaitu adrenokortikol hormon atau kita kenal juga dengan kortikoid, dan yang kedua adalah hormon seks. Hormon seks ini meliputi 2, yaitu kan wanita sama pria. Jika wanita di sini hormon yang paling dominan kita kenal adalah estrogen dan progesteron. Sedangkan pada pria ini contohnya adalah pada testosteron. Sedangkan kalau hormon penyusunnya peptida itu contohnya adalah pada insulin, glukagon, oksitosin, ADH, ACTH. Sedangkan untuk turunan asam amino ini contohnya adalah tiroid, yang mana tiroid ini ada T3 dan T4.